Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Kondisi Krayan akan seperti ini terus, kita akan selalu bergantung dengan Malaysia dan pasokannya juga terbatas, ya kan? DPRD Nunukan mendorong pemerintah untuk segera membangun jalan di sejumlah titik yang ada di Krayan, Kabupaten Nunukan. Kami butuh makan gratis, bukan jalan aspal. Jalan kami sudah diaspal, lumpur. Dan bener aja, baru perjalanan hari pertama, mobil yang gue tumpangin hampir terbalik. Masih sedikit banyak bergantung kepada Malaysia. Kayak mobil-mobil di sana, sejauh yang gue lihat itu adalah produk-produk dari Malaysia gitu. Plat nomornya juga plat nomor Malaysia. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunukan. Tidak boleh jual bensin eceran dari Tawo Malaysia. Tapi kan agen premium minyak dan solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara nih dia beli bensin dekat Tawo Malaysia. Tapi sekarang nih masalahnya beda. Polsek Nunukan dah melarang tak boleh lagi beli bensin dari Tawo Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara nih beli bensin dekat Tawo Malaysia, ya siapkanlah APMS-nya tuh. Minyak di sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakaplah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Kau sabarlah sikit. Harga kebutuhan pokok yang begitu tinggi, jalanan yang buruk, jaringan internet yang tak lebih cepat dari orang yang jalan kaki. Terlihat seperti anak tiri, padahal kita satu ibu pertiwi. Mereka selalu bilang itu terlalu terlalu jauh. Jadi nah, saya bilang siapa suruh bikin negara ini luas? Nih, waktu zaman Pak Jokowi ini kritis sekali nih. Iya. Mereka berharap ya jangan mentang-mentang ini daerah terpencil, kemudian pembangunan tidak sampai sini. Itu tidak adil namanya. Karena biar gimana pun mereka bagian dari NKRI yang harus diakui dan juga diperhatikan. Dan perhatiannya harus sama antara di Jakarta dengan sini. Jangan dibeda-bedakan. Melihat Krayan itu, kau pasti berpikir, kenapa bisa ada manusia yang mau tinggal di tengah hutan begini? Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat menggugah hati dan mengundang banyak pertanyaan. Sebuah aksi demonstrasi yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi sebuah suara lantang dari masyarakat perbatasan yang selama ini merasa diabaikan. Mari kita telaah lebih dalam, agar kita tidak hanya melihat dari permukaannya saja, tetapi juga memahami pesan mendalam yang ingin mereka sampaikan. Masyarakat di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan aksi demonstrasi di kantor Camat Krayan Selatan, Kamis, 27 Februari 2025, siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu, datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau Daerah Otonom Baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak. Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Menyelesaikan masalah Krayan ini kan jalan tembus itu ya. Kita terus mendorong. Ya sepanjang nggak ada jalan tembus,
yaitu desa terdekat di Indonesia yang Malinau tentunya. Kondisi Krayan akan seperti ini terus, kita akan selalu bergantung dengan Malaysia dan pasokannya juga terbatas ya kan. Beda kalau nanti kalau jalannya tembus ke Malinau ya kayak berapapun kita butuh ya nggak ada masalah. Ya, maka kita terus mendorong karena tidak akan mungkin terus bergantung dengan pesawat ini, dengan pesawat yang ada saja hanya untuk mobilitas manusia. Sementara untuk pasokan barang itu dengan menggunakan pesawat kosnya sangat tinggi dan kapasitas angkutnya juga sangat terbatas. DPRD Nunukan mendorong pemerintah untuk segera membangun jalan di sejumlah titik yang ada di Krayan, Kabupaten Nunukan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian di wilayah ini. Anggota DPRD Nunukan Sadam Hussein menilai percepatan pembangunan di wilayah Krayan sangat penting bagi kebutuhan masyarakat lokal. Terlebih daerah Krayan selama ini cukup terisolasi lantaran kurangnya infrastruktur serta kondisi jalan yang kurang memadai. Lebih lanjut, Sadam Hussein menyampaikan, pemerintah daerah maupun pusat dapat bekerja sama dalam memastikan pembangunan jalan mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari segi perencanaan, pendanaan, serta implementasi. Kami butuh makan gratis, bukan jalan aspal. Jalan kami sudah diaspal, lumpur. Daerah mana ini Pak? Pak Rian. Kecamatan? Krayan Tengah. Krayan Tengah. Dan bener aja, baru perjalanan hari pertama, mobil yang gue tumpangin hampir terbalik. Masih sedikit banyak bergantung kepada Malaysia. Kayak mobil-mobil di sana, sejauh yang gue lihat itu adalah produk-produk dari Malaysia gitu. Plat nomornya juga plat nomor Malaysia. Sabtu dan Minggu ini keramaian. Drone-nya tiba-tiba hilang sinyal dan langsung masuk ke sungai. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kalau dari Sarawak Malaysia nih, nama perusahaan listrik dia ini bukan PLN tapi Sesko. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunukan, tidak boleh jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi kan agen premium minyak dan solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara nih dia beli bensin dekat Tawau Malaysia. Tapi sekarang nih masalahnya beda. Polsek Nunukan dah melarang, tak boleh lagi beli bensin dari Tawau Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara nih beli bensin dekat Tawau Malaysia, ya siapkanlah APMS-nya tuh. Minyak di sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakaplah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Kau sabarlah sikit. Krayan, tempat yang membuatku semakin sadar betapa kayanya Indonesia. Kau benar-benar membuatku jatuh cinta. Berdiri di ujung negeri, menjaga setiap jengkal tanah yang kita miliki. Harga kebutuhan pokok yang begitu tinggi, jalanan yang buruk, jaringan internet yang tak lebih cepat dari orang yang jalan kaki. Terlihat seperti anak tiri, padahal kita satu ibu pertiwi. Tapi hampir tak pernah terdengar suara keluhanmu. Budayamu, hasil pertanian yang begitu melimpah, dan alam yang masih terjaga, benar-benar membuatku terpesona. I day in my life. Halo Dorang. Halo. Jadi kan Dorang, begini ceritanya. Pawagup ini kan mau ke desa Longlayu, salah satu kecamatan yang ada di Krayan. Satu-satunya transportasi yang bisa kita pakai saat ini cuman pesawat. Dia bilang sama aku, bisakah kau bawa pesawat Pung? Duh Pak, kecil aja itu. Lama aku jadi motoris pesawat ini. Kau kira kah Pak? Aku bilang sama beliau. Cuma aku ndak bisa juga sendiri bawa pesawat ini Pak. Harus ku bawa kernetku itu. Ku bilang, nah ini kernetku nih. Namanya Kapten Jeremy. Dia aja yang bisa ku percaya ini. Karena kalau kami pergi menjala bawa ke Tinting itu,
deh ini kalau jadi juru batu bagus. Terbanglah sudah kami ini bilang. Bekumpaulah aku lepas tangan, soalnya kalau ku pegang setirnya nih disuruhlah ku Pak Wagub turun dari pesawat itu. 30 menit aja sampai sudah kami. Pas kami mau mendarat, ada pula anjing menyeberang. Mau ndak mau terbang kembali pesawat itu. Kalau kita bawa pesawat ini memang ndak kita ketemu sama ibu-ibu yang letting kiri belok kanan itu. Cuma itu pula begitu kau mau mendarat di Bandara Long Layu ini sering anjing menyeberang. Mau ndak mau harus cepat kembali terbang itu daripada kau tabrak anjing itu kan bahaya. Tapi lumayan lah bisa melihat-lihat lagi lebih lama pemandangan. Nah sampailah sudah kami ini bilang mendaratlah kami ini dengan mulus. Begitu mendarat, teguguplah baku. Bandaranya ini badugul, tambung-ambung aja rasaku. Untung aja Pak Kapten Jeremy ini hebat, jadi selamat kami mendarat. Langsunglah kami disambut sama masyarakat Krayan. Pak Wagub pun juga turun, langsung bersalaman lah dia sama para tokoh-tokoh dan juga kepala-kepala adat yang ada di Krayan ini. Pokoknya luar biasa lah sambutan masyarakat terhadap kami yang tiba ini. Dan tujuanku kesini adalah untuk eksplor budaya yang ada di Krayan, tempat wisatanya, dan juga produk-produk unggulan yang ada di Krayan. Akhirnya kami sampai di Long Layu, langsung disambut sama masyarakat di sini. Belum selesai karena bersambung. I day in my life. Halo Dora. Halo. Lanjut part 2. Setibanya kami di Krayan, kami langsung disambut dengan alunan musik tradisional khas Krayan dan juga tarian-tarian adat dari Krayan. Di sini Bapak Wakil Gubernur menikmati tarian-tarian itu, kemudian langsung beliau menyalami orang-orang yang ada di sana yang sudah menyambut kedatangan beliau. Nah, karena tujuan kami itu berbeda, di mana kedatangan Bapak Wakil Gubernur hari ini adalah untuk menghadiri undangan Hari Pertanian Organik 2023 di Dataran Tinggi Krayan. Sedangkan tujuan kedatanganku adalah untuk mengeksplor Krayan. Berjalan laku sendiri bilang. Karena acara ini bertemakan organik, jadi semuanya itu dari bahan-bahan organik. Gelasnya, piringnya, sendok, semuanya dari alam. Setelah itu aku lanjut lagi berputar-putar. Di sini kembali lagi aku terpesona melihat kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Krayan ini, Bah. Ada tas dari kulit kayu, dari rotan, dan berbagai macam lagi. Kalau kau dari pesawat melihat Krayan itu, kau pasti berpikir, kenapa bisa ada manusia yang mau tinggal di tengah hutan begini? Tapi meskipun masyarakat Krayan itu tinggal di perbatasan, terpencil jauh, tapi mereka tidak pernah merasa tertinggal. Ini Pak Polisi nih, kita tanya, bagaimana rasanya dinas di Krayan? Ada manis-manisnya, adalah pahit-pahitnya juga. Semangat Bang, tugas demi negara. Kalau ini polisi-polisi baik nih, kita gampang mengabdi di sini nih. Kamu kira kah? Apalagi untuk orang yang terbiasa dengan gemerlapnya kota. Terus aku dikasih kalung buak kabo namanya ini. Makasih Ibu. Nah, Ibu yang kasih aku ini adalah dulu suami beliau itu pertama kali menjadi guru itu di sekolahanku. Tapi sekarang beliau sudah kembali ke Krayan dan mengabdikan dirinya untuk Krayan. Itulah bagusnya memberdayakan putra daerah, karena mereka tidak akan mengeluh ditempatkan di tempat mereka. Jadi ini adalah beras adan. Nah, beras adan itu banyak lagi namanya. Ada beras pusu, beras sale, beras ruti, banyaklah pokoknya jenisnya. Baru kan dorang beras Krayan ini, Bah, terlalu lah enaknya. Saking enaknya nih, Bah, ndak perlu lagi kau bersayur. Enak sudah kau makan, apalagi kau bersayur belauk daging apa segala macam itu. Dah sudah bisa aku membayangkannya. Dan beras-beras ini ditanam secara organik tanpa menggunakan bahan kimia sedikit pun, mulai dari menanam, memanen sampai mengemasnya. Selain beras ada juga merica, ada kopi. Dari hasil roasting kemarin, kopi Krayan itu memiliki pH 11 dan ini adalah binamut. Tahu kamu ini? Ini enak kayak beras juga deh. Aku baru lihat ini pertama kali, cuman ada di Krayan kayaknya. Terus ada juga madu, namanya madu kelulut. Terus ada juga sorghum. Macam di luar negeri aja kurasa. Dan ini adalah sirup nanas yang dibuat oleh masyarakat Krayan. Bukan cuma sirup, ada juga selai. Ada gula tebu dorang buat sendiri. Terus juga garam, keripik, banyaklah pokoknya lagi. Biarpun dorang tinggal di tengah hutan macam begini, teknologi pengemasan dorang macam di supermarket sudah. Krayan luar biasa. Buy. Selesai. Spill cara jalan ke sana, bagaimana Mbak Ujang? Sebenarnya ini rahasia, tapi ku kasih tau lah kamu. Halo Dora. Halo. Jadi kan dorang, kalau kamu mau ke Krayan itu, kamu bisa lewat Malinau, Tarakan atau Nunukan. Dan harus naik pesawat, jangan kau nekat-nekat ke Tinting ke sana. Jadi di Krayan itu ada beberapa bandara, Long Bawan, Long Layu, dan Long lainnya. Tiap kecamatan adalah pokoknya bandaranya. Nah, kalau aku ini Long Layu. Mengasih tau lah kami sama si Jeremy nih, karena dia motoris kami. Kami berangkat dari Bandara Malinau. Untuk sampai ke tujuan
tujuan itu kurang lebih 30 menit. Mengebutlah Kapten Jeremy ini. Tiba-tiba di atas sudah kami melihat laku Malinau dari atas. Tuh cantiknya Malinau. Nah, kalau ini awan, jangan kau melompat di situ mau menjadi Son Goku berawan Kinton. Sebenarnya, Pak, ada jalur darat dari Malinau menuju Krayan. Tapi janganlah kau coba-coba. Ibnu Jamil kemarin lewat sini menangis karena jalan di sini masih sangat jelek dan tidak layak untuk dilewati. Semoga aja pemerintah cepat menyemennya, mengaspalnya kan. Wih, kalau jalan ke Krayan itu sudah bagus, ndak aku tahu lagi. Karena di sana itu terlalu mahal barang. Ada orang jual gas 14 kilo itu kan, bertanya laku berapa harganya ini? 1.400.000 saja, Bah. Ada mahalnya. Sampai terkejut aja dia melihat aku terkejut. Ini kemarin mengangkutnya ndak pakai mobil, pakai tenaga manusia karena jalanan itu berjelek, berlumpur, ndak bisa lewat. Bilangnya makanya dia mahal. Kalau dia normal ini 500.000 aja, Bah, bilangnya. Gas di sana kan dari Malaysia. Karena kalau gas Indonesia lebih lagi mahalnya. Makanya juga dorang itu pakai kayu bakar aja. Ya, sedikit lebih hemat lah, Bah. Melihat kamu sawah-sawah tadi tuh. Nah, dari sinilah beras-beras unggul Krayan itu yang ditanam secara organik. Itu kalau jalanan sudah tembus, ndak aku tahu lagi lakunya laba beras dorang ini. Karena ndak ada duanya, terlalu enaknya dorang punya beras itu. Beras adan orang bilang. Bukan cuma beras, kerajinan tangan, budaya, wisata alam yang luar biasa. Cuma karena belum banyak orang bisa ke sana, ndaklah juga dikelola secara baik. Percuma dikelolakan, jangankan orang luar, orang kampung sendiri mau pulang ke Krayan ini susah. Macam berarisan lah mengantri biar bisa pulang. Mari kita berdoa bersama dan berjuang. Semoga jalur darat Malinau Krayan cepat tembus dan layak untuk dilewati. Nah, kalau ini pesawat ini karena overload, kelebihan barang, nggak bisa terbang, tergelincir. Nah, jadi bangkai lah sudah di sini. Makanya penimbangan itu ketat. Inilah fungsi kamu ditimbang, barang kamu ditimbang sebelum berangkat itu. Terus yang perlu kamu tahu di sini, jaringan jelek, nggak tahu kapan bagus. Tolonglah dikasih bagus. Karena kalau pesawat ini nggak bisa sudah dikasih bagus, tapi jaringan kurasa masih bisa jadi kasih bagus. Selesai. Halau. Seperti biasa, aku akan mengajak kamu berpetualang di Krayan. Kali ini aku akan membawa kamu jalan-jalan ke perbatasan, sekaligus kita akan melihat sumur garam yang ada di Krayan. Sepanjang perjalanan ini mata kita akan dimanjakan dengan hamparan sawah. Seperti yang kamu tahu lah sudah kan, bahwa Krayan itu terkenal dengan berasnya yang enak, yaitu beras adan. Selain beras, Krayan juga terkenal dengan produksi garamnya yang ada di atas gunung. Karena aku mau ke perbatasan, jadi aku harus lapor dulu di pos Pamtas perbatasan Malaysia Indonesia. Nah, ini aku sudah sampai di patok perbatasan Malaysia Indonesia di Long Midang. Dari sini salah satu pemukiman yang ada di Malaysia, kurang lebih 1 jam lah jaraknya kalau kita pergi ke sana naik mobil. Nah, ini aku di patok perbatasan Indonesia Malaysia sudah ini. Aku kasih lihat kamu. Jalanan yang beraspal ini adalah punya Indonesia, dan yang belum diaspal itu punya Malaysia. Oke, kita lanjut ke sumur garam yang ada di Krayan. Untuk menuju sumur garam yang ada di Krayan, kita harus melewati jalan tanpa aspal ini. Kalian pasti pernah mendengar peribahasa garam di laut, asam di gunung. Nah, itu tidak berlaku di Krayan. Yang kutunjukkan saat ini adalah salah satu sumur air asin yang ada di Krayan. Jadi di sini tuh ada 2 sumur, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Itu kata masyarakat. Dan ini adalah tempat produksinya, di mana air yang ada di sumur itu akan dibawa masuk ke sini, lalu ditanggar ke apa namanya itu, dimasak lah. Air garam akan dimasukkan, lalu setelah kotorannya mengendap akan dipindahkan ke tempat yang satunya lagi. Setelah mengendap lagi akan dipindahkan ke satunya lagi. Jadi nanti hasil garamnya akan bersih. Kenapa ndak dijemur aja? Karena cuaca yang ada di Krayan tuh ndak jelas, tiba-tiba bisa hujan. Terus di sini juga cuacanya kan dingin. Bedalah sama pengolahan yang ada di laut. Nah, ini hasil garam yang sudah jadi atau selesai diolah. Kalau sudah jadi seperti ini biasanya dijemur lagi. Selesai. Jalan-jalan santai aja, mereview kampung-kampung yang terbilang terpelosok. Letaknya di daerah Krayan. Ini rumahnya masih sangat sederhana. Paling banyak dari kayu memangnya. Semennya sangat mahal di sini. Semen itu harganya 1 jutaan. Luar biasa ya. Nah, adalah lapangan yang merupakan landasan dari pesawat perintis. Udaranya sejuk ya, dikelilingi dengan pegunungan. Listriknya sudah ada, hanya saja malam. Kalau siang belum ada listrik ya. Semuanya ramah-ramah, semuanya sangat welcome dengan tamu, sangat disambut oleh meriah oleh salah satu tokoh masyarakat sambil membicarakan banyak hal. Hari Pak, kami masih nunggu, kapalnya masih rusak.
salam kenal. Mohon maaf, saya cuma jalan-jalan sebentar, Pak. Nah. Apa, Pak? Aduh, Bapak, repot sekali. Tunggu, speaknya mesinnya ada masalah tadi. Oh, ya. Nggak kenal. Saya belum kenal, baru ketemu hari ini. Dan tiba-tiba dikasih oleh-oleh, disuruh bawa. Ini yang paling sering terjadi adalah hasil bumi di sini. Sampai jumpa sahabat traveler. Kita review kampung-kampung yang lain ya. Sekarang kita menuju Krayan dari kota Tarakan. Hari ini tadi udara mendung, kemudian ya seperti kita lanjutin Krayan. Walaupun mendung. Ya, ini namanya perjuangan ini. Kami terima kasih Bang Noel ini mau bersama-sama kami dari daerah perbatasan. Kami harapkan beliau nanti menjadi corong atau corong yang kami untuk menyalurkan aspirasi untuk pembangunan perbatasan. Pokoknya Prabowo Gibran 1 putaran. 2024 Prabowo Gibran 1 putaran. Hari ini kita menuju Krayan. Kita jadi kopilot dulu untuk sementara. Jangan lupa juga 2024 Prabowo Gibran 1 putaran. Luar biasa. Jadi kita hari ini sudah sampai Krayan sama tokoh-tokoh dan kader Gerindra yang ingin menangkan Pak Prabowo Mas Gibran 1 putaran. Kita menuju Krayan. Belusukan dari rumah ke rumah dan taat Prabowo Gibran 1 putaran. Salam hormat. Salam hormat. Ini kita sudah sampai di Hotel HOB. Sambut tenang ibu yang cantik ini nih. Keren. Jadi hari ini dengan Bapak-Bapak, saya Pak Yakub. Pak Yakub, kita dibilang nggak perlu datang karena sibuk, tapi enggak. Demi warga Krayan, saya harus di Krayan. Harus hadir, nggak bisa enggak. Saya ini puas ketemu dengan para pejabat tingkat kabupaten, provinsi, pusat. Untuk bagaimana cara membangunkan daerah terpencil seperti Krayan. Mereka selalu bilang itu terlalu terlalu jauh. Jadi nah, saya bilang siapa suruh bikin negara ini luas? Nih, waktu zaman Pak Jokowi ini kritis sekali nih. Mereka berharap ya jangan mentang-mentang ini daerah terpencil kemudian pembangunan tidak sampai sini. Itu tidak adil namanya. Karena biar gimana pun mereka bagian dari NKRI yang harus diakui dan juga diperhatikan, dan perhatiannya harus sama antara di Jakarta dengan sini. Jangan dibeda-bedakan. Kita tidak mau semoga kehadiran saya di sini ini bisa menjadi jembatan komunikasi. Itulah Pak, itu yang kita harapkan itu. Di tengah hamparan wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, puluhan warga Krayan mengenakan pakaian adat Dayak dan berkumpul di depan kantor Camat Krayan Selatan pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Februari tahun 2025. Mereka datang bukan hanya untuk menyuarakan aspirasi, tetapi juga untuk menuntut sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Pengakuan sebagai daerah otonomi baru atau DOB. Satu tuntutan yang mereka bawa dalam aksi ini adalah permohonan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar Krayan segera ditetapkan sebagai wilayah yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian banyak orang. Di antara berbagai spanduk protes yang mereka bentangkan, terdapat tulisan-tulisan yang mengandung makna yang begitu tajam. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Kalimat ini adalah refleksi dari kenyataan pahit yang harus mereka hadapi setiap hari. Mereka mencintai Indonesia, mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi kenyataannya, kehidupan mereka lebih banyak bergantung pada negeri tetangga. Kebutuhan pokok mereka, mulai dari beras, minyak goreng, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya, lebih mudah dan lebih murah didapatkan dari Malaysia dibandingkan dari Indonesia sendiri. Maka, tidak mengherankan jika ada spanduk lain yang berbunyi, DOB Krayan atau pindah Malaysia. Ini bukan ancaman, bukan pula provokasi, melainkan ungkapan keputusasaan yang lahir dari kenyataan yang mereka hadapi. Koordinator aksi, Dona Sepianto, dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat Krayan merasa belum sepenuhnya merdeka.
8 dekade Indonesia merdeka, tetapi mereka masih harus menghadapi jalanan yang rusak parah, akses transportasi yang terbatas, dan harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi. Yang lebih menyedihkan, setiap harinya, mereka lebih bergantung pada barang-barang dari Malaysia karena akses terhadap barang dari Indonesia begitu sulit. Sebuah ironi yang menyakitkan, bukan? Di satu sisi mereka adalah warga negara Indonesia, tetapi di sisi lain, untuk bisa bertahan hidup, mereka harus bergantung pada negara lain. Maka, jangan heran jika mereka mulai bertanya dalam hati, apakah kami benar-benar bagian dari Indonesia? Aksi mereka ini juga membawa simbol yang cukup kontroversial. Pengibaran bendera Malaysia dalam demonstrasi. Apakah ini berarti mereka ingin lepas dari Indonesia? Tidak. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk protes yang paling jujur dan nyata. Ini adalah kode keras bagi pemerintah pusat, bahwa mereka masih ingin menjadi bagian dari Indonesia, tetapi mereka juga ingin diperlakukan sebagai warga negara yang sejajar. Mereka ingin pemerintah hadir, tidak hanya dalam pidato dan janji-janji saat kampanye, tetapi dalam bentuk aksi nyata yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kita yang tinggal di kota besar bisa dengan mudah memesan makanan hanya dengan beberapa kali klik di aplikasi ponsel. Tetapi masyarakat Krayan harus menempuh perjalanan panjang melewati jalan yang nyaris tidak bisa disebut sebagai jalan, hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Bayangkan bagaimana perasaan mereka yang hidup di wilayah perbatasan, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan negara, tetapi justru diperlakukan seperti halaman belakang yang terlupakan. Betapa menyedihkannya ketika setiap kali mereka bersuara, mereka malah dianggap sebagai provokator atau ancaman terhadap persatuan. Padahal, yang mereka inginkan hanyalah kehidupan yang layak sebagai warga negara Indonesia. Sebuah negara tidak hanya dinilai dari seberapa luas wilayahnya atau seberapa besar ekonominya, tetapi dari seberapa adil ia memperlakukan seluruh rakyatnya. Jika ada satu wilayah yang merasa ditinggalkan, maka itu adalah tanda bahwa ada yang harus diperbaiki. Ini bukan soal nasionalisme yang dipertanyakan, tetapi soal keadilan sosial yang seharusnya dirasakan oleh semua orang, tanpa terkecuali. Krayan bukan ingin memisahkan diri dari Indonesia, mereka justru ingin lebih dekat dengan Indonesia. Tetapi bagaimana bisa merasa dekat jika setiap hari mereka harus bergantung pada negara lain untuk bertahan hidup? Jadi, sebelum kita terburu-buru menghakimi dan menuduh mereka tidak nasionalis, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah cukup peduli terhadap saudara-saudara kita di perbatasan? Apakah kita sudah cukup memahami apa yang mereka rasakan? Sebab, yang mereka inginkan bukanlah kemewahan, bukan juga janji-janji kosong, tetapi sekadar kehadiran nyata dari negara yang mereka cintai. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap negeri ini, kita seharusnya melihat kejadian ini sebagai sebuah pelajaran berharga. Bukan untuk saling bertengkar atau memperdebatkan siapa yang salah, tetapi untuk mencari solusi bersama. Kita tidak perlu saling menyalahkan, tetapi mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki apa yang kurang. Mari kita belajar dari negara lain tentang bagaimana mereka memperlakukan masyarakat perbatasan mereka, bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik, tetapi untuk menerapkan hal-hal positif yang bisa membuat negara kita semakin maju dan merata. Saya Ria Oktorina. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari solusi. Karena pada akhirnya, Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.